Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'du, kepada yang terhormat beliau Ibu Isnaini Khairatun Nikmah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah MTS MA, dan tidak lupa pula kepada rekan-rekanku program studi pendidikan agama Islam semester 3 yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Baiklah, di sini perkenankan saya Yuyun Haryanti dari program studi pendidikan agama Islam semester 3 yang akan membuat video mengenai presentasi kami dari kelompok 8 dan artikel kami dari kelompok 3 untuk memenuhi tugas perkuliahan atau memenuhi tugas UAS kami. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai materi presentasi kami, yaitu berjudul pergaulan remaja. Nah, pada materi pergaulan remaja ada 3 poin yang disampaikan, yaitu definisi remaja, ciri-ciri remaja, perilaku positif serta negatif remaja. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri remaja. Nah, seperti halnya pada semua periode yang penting, rentang kehidupan masa remaja memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan periode sebelumnya dan sesudahnya. Ada 3 ciri yang menjadikan kekhususan remaja. Yang pertama yaitu masa remaja awal. Nah, pada masa remaja awal ini biasanya pada remaja duduk di bangku sekolah menengah pertama dengan ciri-ciri tidak stabil keadaannya, lebih emosional, mempunyai banyak masalah, dan masa yang kritis, seperti mulai tertarik pada lawan jenis, munculnya rasa kurang percaya diri, dan masih banyak lagi. Nah, pada yang masa kedua yaitu masa remaja madian atau masa remaja pertengahan. Biasanya duduk di bangku sekolah menengah atas dengan ciri-ciri sangat membutuhkan teman, cenderung bersifat narsis atau kecintaan pada diri sendiri, keinginan menjelajahi alam sekitar yang lebih luas, dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir yaitu masa remaja akhir. Masa remaja akhir ditandai dengan ciri-ciri aspek-aspek psikis dan fisik yang mulai stabil. Nah, lebih matang dan cara menghadapi masalah, tenang emosional bertambah dan lebih menguasai perasaan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ciri-ciri perilaku remaja. Yang pertama yaitu remaja mulai menyampaikan hak dan kebebasannya. Nah, pada yang pertama ini yaitu ciri-ciri mulai berani untuk menyampaikan hak dan kebebasannya. Nah, kemudian yang kedua yaitu remaja lebih mudah dipengaruhi oleh teman-teman. Nah, pada ciri-ciri perilaku remaja yang kedua yaitu dia lebih mudah dipengaruhi oleh teman-temannya. Kemudian yang ketiga, mengalami perubahan fisik baik dari pertumbuhan maupun seksualitas. Nah, jadi pada yang ketiga ini mengalami perubahan fisik baik pertumbuhan maupun seksualitas. Jadi baik dari pertumbuhan badan, seksualitas seperti mulai mencintai lawan jenis, mulai ingin tahu, itu sudah muncul pada ciri-ciri perilaku remaja. Nah, kemudian yang terakhir yaitu sering terlalu percaya diri atau overconfident. Nah, di sini ciri-ciri perilaku remaja yang terakhir yaitu dia sering terlalu percaya diri. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kesulitan atau bahaya pada remaja. Yang pertama di sini yaitu variasi kondisi jiwa. Pada variasi kondisi jiwa ini, suatu saat mungkin ia terlihat lebih pendiam, cemberut, dan mengasingkan diri. Nah, dari variasi kondisi kejiwaan ini merupakan juga salah satu dari kesulitan atau bahaya pada remaja. Kemudian yang selanjutnya yaitu rasa ingin tahu dan coba-coba. Nah, pada rasa ingin tahu dan coba-coba ini merupakan sesuatu yang normal dan sehat. Rasa ingin tahu seksual dan birahi jelas menimbulkan bentuk-bentuk perilaku seksual dari kesulitan atau bahaya pada remaja. Nah, kemudian yang ketiga yaitu membolos, dan yang keempat penyalahgunaan obat-obatan. Nah, pada perilaku yang ketiga dan yang keempat ini merupakan penyebab mendasar dari pengaruh buruk teman, kedisiplinan yang salah, bahkan dari orang tua, terutama bila terlalu keras atau terlalu kurang, bahkan sering tidak ada sama sekali dalam kondisi kesulitan atau bahaya pada anak atau pada remaja. Kemudian yang terakhir yaitu perilaku antisosial. Nah, kesulitan atau bahaya pada remaja yang terakhir ini adalah perilaku antisosial. Di sini seperti suka mengganggu, berbohong,
kejam, bahkan menunjukkan perilaku agresif. Di sini yang dimaksud dari perilaku antisosial yaitu disebabkan dari berbagai macam-macam dan banyak tergantung pada budayanya. Akan tetapi penyebab yang mendasar adalah pengaruh buruk teman tentu saja dan kedisiplinan dari orang tua yang. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai makalah kami yang berjudul Pergaulan Remaja, di mana saya menjelaskan mengenai ciri-ciri remaja yang meliputi yang pertama yaitu ciri-ciri perilaku pada remaja dan kesulitan atau bahaya pada remaja. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan jurnal kelompok 3 yang berjudul Pendidikan PAI dengan materi akidah akhlak dalam mencegah bullying siswa sekolah dasar. Nah, yang pertama yaitu latar belakang. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, pendidikan karakter menjadi semakin penting bagi anak-anak. Bahkan anak-anak dihadapkan pada berbagai pengaruh dari luar yang dapat mempengaruhi perilaku dan sikap mereka. Oleh karena itu, pendidikan akidah akhlak berperan sebagai benteng yang dapat membimbing siswa dalam menghadapi tantangan tersebut. Dengan menghadapi konsep-konsep seperti kejujuran dan tanggung jawab, diharapkan dapat menginternalisasikan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian adapun metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu fokus penelitian ini akan mendeskripsikan tentang peran pendidikan akidah akhlak dalam membentuk karakter siswa sekolah dasar negeri 1 Sukapuli yang dilakukan selama setengah bulan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan teknik analisis data dengan cara mengumpulkan data dan menyajikan data dengan menarik kesimpulan dari lapangan dan literasi yang ada. Baiklah, untuk hasil dari penelitian, setelah dilakukan penelitian di lokasi, ditentukan ada berbagai bentuk bullying yang terjadi di SDN Negeri 1 Sukapuli. Dengan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, bullying dapat dibagikan atau dapat dikategorikan sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu bullying fisik. Bullying fisik di sini adalah seperti contoh bullying secara langsung, yaitu seperti menendang, memukul, bahkan ada yang sliding serta menarik jilbab atau rambut dari peserta didik. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu bullying verbal. Bullying verbal ini seperti contoh yaitu bisa dideteksi dengan pendengar atau dengan indera, seperti mengolok-olok, menyebut nama orang tua, bahkan memanggil nama atau memanggil-manggil dengan sebutan yang tidak pantas. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bullying nonverbal atau bullying nonverbal langsung. Biasanya ini seperti dilakukan pengancaman atau dilakukan sebelum hal itu terjadi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu bullying nonverbal atau tidak langsung. Nah, bullying nonverbal atau tidak langsung merupakan jenis bullying yang biasanya dilakukan dengan tindakan mendiamkan seseorang. Tindakan seperti mendiamkan atau sengaja mengucilkan dan mengabaikan juga terjadi di SDN Negeri 1 Sukapuli. Nah, penyebab dari bullying itu sendiri pada umumnya orang yang melakukan bullying karena merasa terancam, tertekan, terhina, sakit hati, dendam, dan sebagainya. Jadi sebenarnya pelaku bullying sesungguhnya juga merupakan korban dari tindakan serupa yang dilakukan kepada orang lain atau dilakukan kepada orang lain kepadanya. Di sini juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama faktor keluarga. Tentu faktor keluarga menjadi salah satu penyebab dari bullying. Yang kedua yaitu faktor sekolah, teman sebaya, bahkan juga media massa. Dan yang terakhir yaitu pencegahan dan kesimpulan dari kasus bullying. Pencegahan atau tindakan atau cara merupakan proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, yaitu di SDN Negeri 1 Sukapuli. Kasus bullying sebagai salah satu kasus
yang harus diatasi di SDN Negeri 1 Sukabumi, bahkan di sini harus dicegah dalam prosesnya. Adapun pencegahan bullying yang dicerminkan dari pembelajaran akidah akhlak di SDN Negeri 1 Sukabumi ialah yang pertama yaitu pembiasaan meminta maaf dan bersalaman. Nah, kemudian yang kedua yaitu melaksanakan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Dan yang terakhir yaitu dibiasakan membaca Al-Quran atau berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Jadi kesimpulannya, bullying adalah masalah bagi kita semua. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah aksi bullying yaitu dengan pendampingan baik dari pihak sekolah maupun pihak orang tua. Oleh karena itu, mari kita cegah bullying dimanapun, terutama di pendidikan kita tercinta. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai materi diskusi kami kelompok 8 dengan judul pergaulan remaja, dan materi jurnal atau artikel kami dari kelompok 3 yang berjudul pendidikan PAI dengan materi akidah akhlak dalam mencegah bullying siswa sekolah dasar. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.